support timnas. Ngomongin timnas lagi. Kali ini info datang bukan dari tim nasional Indonesia untuk sepak bola. Kita rehat sejenak berkaitan dengan hal tersebut. Kita akan coba bahas berkaitan dengan timnas Olimpiade Paris. Olimpiade adalah turnamen multi-event terbesar terbaik di dunia, dan ketika seseorang itu mendedikasikan diri menjadi seorang atlet, maka target terbesarnya, pencapaian terbesarnya, harapannya adalah mendapatkan medali di Olimpiade. Dan di Olimpiade Paris ini 2024, kita patut syukuri, kita patut apresiasi, kita patut banggakan, di mana Indonesia mendapatkan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Untuk bisa mendapatkan 2 medali emas ini, kita mengulang sejarah tahun 1992, di mana waktu itu legenda hidup Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti menorehkan sejarah untuk Indonesia. 2 medali emas, dan tahun 2024 ini 2 medali emas terulang lagi, menunggu selama 32 tahun. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita menghujat, apalagi menghakimi. Yang patut kita lakukan tentu saja adalah mengapresiasi, membanggakan, meninggikan derajatnya, karena atlet-atlet ini sudah bekerja keras mati-matian untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Tentu saja lagu Indonesia Raya berkumandang, merah putih berkibar di ajang Olimpiade, membuat kita semuanya rakyat Indonesia menjadi bangga melihatnya merah putih berkibar di Olimpiade. 3 medali tersebut ditorehkan oleh satu dari cabang bulu tangkis, Gregoria Mariska Tunjung. Ini yang sempat viral, nanti kita coba bahas. Kemudian yang kedua, medali emas datang dari angkat besi, Rizky Juniansah, dan satu lagi medali emas datang dari panjat tebing, ya, Fredrik Leonardo. Yang menjadi menarik adalah yang sempat viral juga dan sampai saat ini masih viral, ya, giveaway medali perunggu Olimpiade yang ditorehkan oleh Georgie Gregoria Mariska Tunjung. Atas pemberitaan tersebut, atas penyampaian tersebut di salah satu media TV nasional, tentu saja ini sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Kita coba bahas lebih mendalam. Seorang Georgie, tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, memulai Olimpiade ini jelas tidak mudah. Dia harus mengikuti banyak turnamen untuk bisa mencatatkan diri sehingga lolos di Olimpiade. Dan kita ketahui tidak banyak tunggal putri yang beredar di bulu tangkis Indonesia. Dan wanita kelahiran Wonogiri ini berhasil menembus itu, menjadi salah satu pebulu tangkis terbaik di dunia. Dia hari ini peringkatnya adalah peringkat ke-9. Jadi 10 besar di dunia sektor bulu tangkis tunggal putri. Tentu saja ini bukan hal yang mudah atau dicapai oleh orang lain, dan ini yang perlu kita banggakan. Kalau kita melihat perjalanannya setelah melalui turnamen panjang, ya, series bulu tangkis, kemudian loloslah di Olimpiade Paris. Di Olimpiade Paris pun seorang Georgie Gregoria Mariska Tunjung mengikuti menjalani turnamen ini tidak mudah, ya. Di kualifikasi atau di babak penyisihan Olimpiade, yes, dia lolos. 2 kali kemenangan diraihnya, terus kemudian di perempat final juga dia mengalahkan atlet tunggal putri bulu tangkis Thailand. Dan tentu saja di semifinal, kita akan coba bahas di semifinal bagaimana kerja kerasnya seorang Georgie ini, ya. Gregoria Mariska Tunjung di set pertama menang melawan An Seong, dan kita ketahui seorang An Seong itu tunggal putri terbaik, peringkat 1 dunia, melawan peringkat ke-9. Saya pikir, ya, kita coba bisa bayangkan bagaimana tantangan seorang Georgie dalam semifinal ini.
ya menghadapi tunggal putri nomor 1 di dunia. Dan ketika set pertama mampu diambil oleh ya Gregoria Mariska Tunjung, dan saya melihat penuh pertandingan tersebut, saya ikut berdebar-debar, ikut senang. Set pertama berhasil dilalui. Kemudian memang harus kita akui set kedua An Seong ya bermain sangat baik sekali. Tidak jelek dari seorang Georgie, tapi An Seong tampil sangat baik. Dan di set kedua, An Seong untuk bisa memenangkan game kedua memang ya tidak mudah juga, karena dia dapatkan poin-poin bukan dari kesalahan. Yes, seorang Georgie melakukan kesalahan 1-2 wajar di dalam sebuah pertandingan, akan tetapi poin-poin yang didapatkan An Seong lebih banyak didapatkan melalui bola-bola sulit, dan itu susah dikembalikan Georgie. Dan untuk bisa mengembalikan itu tidak jarang, atau kita katakan sering, seorang Gregoria Mariska Tunjung harus melakukan jumping, karena dengan langkah tidak akan terkejar, maka dengan menggunakan jumping kanan, jumping kiri, terus kemudian melompat ke depan untuk bisa meraih mengembalikan bola. Akan tetapi memang ya penampilan harus kita akui An Seong bermain cukup baik, dan di game ketiga kita ketahui itu sangat mendebarkan sekali. Setelah ketinggalan, sebenarnya Georgie mampu mengimbangi, mencoba menyusul dan sebagainya, tapi di akhir kata perjuangan Georgie berakhir di semifinal, dan yang mengalahkan Georgie peringkat 1 dunia. Jadi ini sesuatu perjuangan yang tidak mudah dilakukan Georgie, dan atas pencapaian sampai di semifinal ini bukan hal yang mudah dan patut kita apresiasi. Dan tentu saja ketika memperebutkan medali perunggu, berarti jadi ada satu pertandingan lagi melawan Carolina Marin dari Spanyol, dan ini Carolina juga memang salah satu terbaik juga. Hari ini peringkatnya ketiga ya. Dan ketika itu Carolina tidak bisa datang dalam pertandingan karena cedera, sehingga seorang Georgie menang WO. Dan menang WO-nya inilah yang dianggap salah satu media nasional itu menganggap seorang Georgie mendapatkan giveaway. Dari mendapatkan giveaway medali perunggu. Dan tentu saja ya atas pemberitaan tersebut kita semuanya tentu saja tidak setuju. Ada banyak cara untuk mengungkapkan apresiasi, dan kita ketahui setelah saya ceritakan panjang lebar ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Georgie untuk sampai ke semifinal dan akhirnya mendapatkan medali perunggu. Dicapai dengan keringat, kerja keras, teknik, dan bertahun-tahun dia berlatih memimpikan akan bisa mendapatkan medali di Olimpiade. Dan ini terwujud meskipun Olimpiadenya baru Olimpiade perunggu. Dan next step, Georgie masih muda, masih ada kesempatan Olimpiade berikutnya. Tentu saja seorang Georgie tidak hanya berhenti sampai di sini. Semoga saja Olimpiade 2028 ya akan bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Jadi atas pemberitaan giveaway tentu saja itu memprihatinkan. Yang kita bisa lakukan kalau tidak bisa memberikan materi, sponsorship, atau apapun itu bentuk apresiasinya, maka kita hanya bisa mengapresiasi, melike atas pemberitaan yang bagus ya, dan tentu saja ya komentar positif untuk atlet-atlet kita yang sudah berjuang di Olimpiade Paris. Sekali lagi, giveaway yang ditujukan Mariska Tunjung itu bukan sesuatu hal yang positif dan harus kita lebur itu. Kita harus mengapresiasi Georgie atas kerja kerasnya dan sudah membanggakan Indonesia di kancah internasional, turnamen multi event terbesar di dunia. Terus kemudian dari cabang angkat besi ini juga menjadi menarik, rekor sejarah diciptakan setelah bertahun-tahun dalam turnamen Olimpiade. Indonesia tergantung dari sektor bulu tangkis, maka kali ini angkat besi memberikan wajahnya, menunjukkan pada dunia bahwa angkat besi mampu berprestasi
di level dunia. Dan kita tentu saja masih ingat legenda hidup Eko Yuli. Eko Yuli ya beberapa pencapaian di Olimpiade, sering mendapatkan medali perak, medali perunggu ya. Akan tetapi memang dia belum bisa mendapatkan medali emas. Dan di turnamen Olimpiade Paris ini juga patut kita apresiasi. Potensi medali perak ada untuk Eko Yuli, akan tetapi di angkatan terakhirnya dia tidak dapat mengangkat beban karena kaki kanannya cedera. Atas pencapaian ini, meskipun tidak mendapatkan medali, juga harus kita apresiasi. Dia sudah berlatih, bekerja keras di usianya yang ya di ujung puncak karirnya. Dia masih berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita apresiasi legenda hidup Eko Yuli ya. Dan medali emas ditorehkan oleh Rizky Juniansah. Ini penerus dari Eko Yuli ya, usianya masih muda, 21 menuju 22 tahun. 199 kg berhasil diangkat sehingga dia mencatatkan rekor Olimpiade baru, mencatatkan rekor cabang olahraga yang bisa mengantarkan Indonesia meraih emas, dan ini tentu saja patut kita apresiasi sebesar-besarnya. Satu lagi emas datang dari Fredrik Leonardo, panjat tebing, ini juga sejarah baru, rekor baru. Indonesia tidak tergantung dari bulu tangkis lagi, akan tetapi ada cabur-cabur lain yang menunjukkan eksistensinya, menyumbang medali emas untuk Indonesia. Dan atas pencapaian 2 medali emas, 1 medali perunggu, tentu saja kita masyarakat Indonesia bangga melihatnya. Dan info yang beredar, atlet-atlet ini yang berprestasi akan mendapatkan dana sekitar 6 miliar ya untuk medali emas. Saya pikir itu nilai yang wajar. Kalau perlu ditambah sponsorship atau stakeholder atau owner perusahaan harusnya memberikan banyak sekali hadiah sebagai bentuk apresiasi, karena ya kapan lagi mau mengapresiasi atlet. Inilah momen yang tepat bagi owner, bagi perusahaan-perusahaan yang CSR-nya ya bisa didedikasikan untuk olahraga Indonesia. Saatnya tampil dan berikan kepada atlet yang berprestasi. Terus kemudian juga hari ini 15 Agustus informasinya atlet-atlet ini akan diarak ya, dan ini menjadi apresiasi yang menarik. Inilah wujud bahwa pemerintah hadir di saat atlet sudah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Lagu Indonesia Raya berkumandang, Indonesia merah putih berkibar. Tentu saja arak-arakan ini juga kalau misalkan diadakan, ini sesuatu yang luar biasa. Apresiasi untuk Kemenpora ya yang sudah bekerja keras tentu saja. Dan kalau misalkan ini nanti dilakukan arak-arakan, ya kita semuanya patut bangga terhadap atlet tersebut, dan itu sudah semestinya. Kita apresiasi atlet yang sudah berprestasi mengharumkan nama Indonesia, dan ini catatan menarik. Semoga saja Olimpiade mendatang 4 tahun kemudian akan berbuah lebih manis lagi. Sektor bulu tangkis yang di Olimpiade Paris ini belum banyak terlihat, bukan karena jelek, memang ya karena kondisional saja. Ya karena mereka juga atlet-atlet yang sudah bagus. Kita sebut saja ada Jonathan Christie yang sebenarnya momentumnya baru up ya, akan tetapi memang ya inilah pertandingan, ada kalah dan menang. Semoga saja Olimpiade berikutnya Indonesia mampu menorehkan lebih banyak lagi medali. Sektor bulu tangkis tetap menjadi tumpuan, kemudian ada sektor-sektor cabang olahraga lain, panjat tebing, angkat besi, panahan, semoga saja akan bisa lebih berprestasi di tahun-tahun mendatang. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.